Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu indah. Dan alhamdulillah kita masih punya waktu untuk ngebahas mengenai jodoh. Iya, sampai kameramen tuh, campers pada ngomongin bahas sama mengenai Epri jodoh, tentang berdebat jodohnya. mereka ya. Kalau gitu biar ada pencerahan nih jamaah yang ada di rumah. Karena kan Sabar. kita kan suka fitness. Jangan-jangan jodohnya di sana. Oh iya? Bisa jadi. Semoga dapat ya. Jamaah, kalau gitu aku bacain lagi nih pertanyaan yang udah masuk lagi ke media sosial Islam itu indah. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, siap-siap ya yang di studio ya. Semoga terjawab nih ya. Yang di rumah Semoga juga ada siap-siap, jawaban. yang Yang di di rumah rumah udah juga. pasti pastinya. Ada pertanyaan dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Ustazah nih. Sekarang saya punya teman dekat. Kami kenalnya di aplikasi online. Namun belum berapa lama saya dekat dengannya. Tapi saya sangat yakin kalau dia adalah jodoh saya dengan banyak alasan dan kesamaan di antara kami. Masya Karena udah lama saya belum dapetin jodoh. Terus sekarang saya dapat jodoh lewat aplikasi online. Itu gimana hukumnya jika mencari jodoh di aplikasi online? Dan boleh nggak milih lebih dari satu kandidat di aplikasi online? Masya Allah. Kan namanya memilih. Memilih baik. Gimana Kak Bunda Sony, Tuti? ketika kita memilih jodoh, bolehkah kita punya beberapa kandidat? Yes. Sah-sah saja sebelum jadi suami. Oke. Tapi kalau sudah jadi suami tidak boleh. Apalagi sudah dihitbah. Masya Allah, iya. Bagaimana kalau kita mencari jodoh melalui aplikasi online? Sekarang ini kan udah era globalisasi. Dengan cara apapun kita bisa berkenalan dengan orang seluruh dunia. Tapi tadi yang disebutkan oleh Ustadz Syam, masih ingat nggak? Masih ingat nggak tadi pesan Ustadz Syam? Hati-hati. Kalau misalkan kita berkenalan melalui aplikasi online, kan kita tidak berjumpa. Kalau bisa, kalau kita sudah yakin, apakah sudah betul-betul yakin? Mana? Daripada keyakinan, dari sisi apa yakinnya? Apakah dari komunikasi, intensnya kita berkomunikasi, apakah kita pernah video call, lihat fisiknya, apakah kita memang menyukai dari fisiknya, atau wajahnya, atau mungkin sama sifatnya, dari chat-chat atau dari aplikasi, terjalinlah satu hubungan dan komunikasi sehingga terbentuklah satu ikatan yang meyakinkan. Boleh kalau memilih, boleh-boleh saja, karena kan kita memilih yang terbaik. Oke. Iya. Terima kasih Bunda. Sama-sama, Kak Semoga Sony. terjawab dan semoga dapat yang terbaik pokoknya ya jamaah ya. Amin. Pertanyaan selanjutnya nih dari Instagram hamba Allah nih, bagus banget nih. Ini buat FD kita juga bagus banget, buat semua juga bagus banget pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Katanya makan melati manten bisa bikin enteng jodoh ya Ustadz. Dari mana itu? Gimana Ini- nih Ustadz Maulana? Di dalam Islam tidak ada yang seperti ini. Karena kalau kita lihat bahwa kalau orang ngambil manten yang ada di kepalanya manten itu terus diambil, itu kan satu, tanpa sepengetahuan manten itu sendiri. Jadi namanya mencuri. Kemudian kalau dia cabut, kemudian rebutan, kemudian terusak itu makeupnya dan sebagainya, itu terjadi kezalim. Dan mohon maaf ini sugesti yang luar biasa. Mudah-mudahan jadi semangat buat kita. Harusnya jodoh itu ikutilah syariat agama dengan cara berdoa, meminta kepada Allah sang pemiliknya. Jadi sang pemilik. Namun kalau memang ada kayak seperti ini, jadikan sebagai hiburan. Kalau mungkin pernah kita bahas adanya yang buan bunga lah, apalah dan sebagainya, itu bagian bagaimana kita memotivasi supaya ada keinginan untuk berjodoh. Ada memang orang keinginannya, tetapi tidak ada aplikasinya. Kan tidak boleh melakukan 3 hal. Apa tuh? Menyakiti, melukai, dan mengambil. Nah, harusnya bersedekah, bukan mencuri. Bersedekah, mempersiapkan diri, membenahi diri, bukan menjadikan diri kita jadi hina dengan melakukan hal-hal yang tidak memungkinkan. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana untuk jawabannya. Jangan ya jamaah ya. Memang ada di mana itu? Nggak tahu. Iya. Dan semoga terjawab semua pertanyaan dari jamaah ya. Dan sekarang jamaah kita sama-sama akan mendengarkan muhasabah dan juga doa yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan dari tema jodohku di mana berada? Subhanallah. Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terpenting yang perlu kita catat, yang pertama, cari jodoh adalah niatnya karena mau ibadah. Menikah itu adalah ibadah yang terpanjang. Maka yang pertama niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah,
saya ingin mencari pasangan yang halal agar saya bisa lebih fokus ibadah. Maka niat mencarinya pun sudah mendapatkan pahala karena niat ibadah. Yang kedua, niatkan karena ikut sunnah Nabi SAW. Kata Nabi, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak ikut sunnahku maka bukan daripada golonganku. Kenapa mau menikah? Bukan karena status belaka, bukan karena capek ditanya mana jodohnya, kapan nikah, bukan. Kenapa? Karena ingin ikut sunnah Nabi SAW. Kenapa ingin ikut sunnah Nabi SAW? Karena ternyata di hari kiamat Nabi paling bangga di hadapan Nabi yang lainnya, disebabkan karena banyaknya umatnya. Jadilah kita orang-orang yang membuat Nabi bangga dengan mempunyai keturunan, dengan mempunyai pasangan. Maka subhanallah, itu adalah niat yang sangat mulia. Yang ketiga, ketika kita memiliki keinginan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ternyata keinginan tersebut adalah untuk mendukung ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah Allah akan membantunya. Bukan berarti orang yang tidak menikah orang yang tidak mulia, karena ada Sayyidatina Rabi'atul Adawiyah, ada ulama-ulama yang tidak menikah, namun ternyata ketika pernikahan itu berlangsung, jadikan itu adalah ladang pahala serta ladang ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. Ya Allah, seandainya masih banyak di antara kami dosa-dosa kami, maka ampuni ya Allah. ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها. Ya Allah, seandainya di antara Islam itu indah, jamaah Islam itu indah, ada yang belum ketemu jodohnya, maka pertemukan jodohnya ya Allah. Jikalau di antara jamaah Islam itu indah, ada yang belum punya keturunan, berikan keturunan yang soleh dan solehah kepadanya. Jikalau di antara jamaah Islam itu indah, ada yang sedang kesusahan, maka berikan kemudahan baginya ya Allah. Rabbi la tadharna fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan engkau biarkan kami hidup sendirian, engkaulah sebaik-baiknya pewaris ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih kepada guru-guruku yang tercinta. Terima kasih jamaah sudah menyaksikan Islam itu indah. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari